di aspek keterampilannya. Namun hal ini kadang-kadang seringkali terabaikan oleh para instruktur atau guru-guru, sehingga anak didik cepat merasa bosan dalam beberapa kali pertemuan, bisa terjadi kebosanan. Atau bahkan saat interaksi terjadi, dia juga merasa tidak mengerti apapun. Nah, dari sekian pengetahuan yang saya miliki atau pengalaman, perlu hendaknya dicari cara terbaik untuk pengajaran musik ini, sehingga nanti aplikasinya dapat membuahkan hasil bagi karakteristik anak didik kita. Kalau kita bergerak di bidang musik, bidang musik umum, instrumen atau vokal, ya kita lakukan apa saja yang dapat mengembangkan 3 aspek tadi. Kalau kita juga di bidang gamelan, juga kita kembangkan itu 3 aspek tadi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Baik, kita masuk kepada pengetahuan musik dulu ya. Bagaimana sih musik sebenarnya? Sebetulnya sederhana sekali. Musik mempunyai elemen dasar yang terdiri dari birama atau ketukan. Orang-orang kalau sedang mendengarkan sebuah lagu suka mengangguk-anggukan kepala atau menggerakkan jari-jarinya di meja atau menginjak-injakkan kaki ke lantai. Pokoknya setiap ada dia nikmati, maka muncullah aktivitas seperti tersebut. Itu namanya birama, ketukan yang teratur. Untuk pengajaran kepada anak-anak kecil, kita jangan langsung bilang ini birama, tidak. Anak-anak, kita belajar hari ini tentang ketukan. Yuk, ada ketukan yang 2/4, ada ketukan yang 3/4, ada ketukan yang 4/4. Atau katakan yang lebih sederhana, ketukan 3, ada ketukan 4. Untuk apa? Supaya mereka memiliki ketertiban. Kalau sudah tertib, enak sekali nanti. Kita tinggal memasukkan unsur-unsur musiknya. Ada hitungan-hitungan yang harus dilakukan pada 2/4, pada 3/4, atau 6/8, dan lain-lainnya. Nah, untuk pengajaran di birama ini dapat kita modifikasikan dengan cara-cara segala apapun. Bisa melakukan tepuk, bisa melakukan petik jari, seperti ini, ya. Bisa melakukan memukul bahu perlahan, ya. Bisa memukul meja perlahan, lembut. Itu kita kondisikan. Mengapa? Tujuannya adalah tadi untuk memberikan pengalaman kepada siswa yang baru mengenal musik agar dia bisa tertib, teratur. Keteraturan ini akan terbawa terus nanti sampai dia dewasa. Nah, ini yang perlu dicamkan oleh para instruktur atau guru-guru. Kemudian, selain birama, ya, saya pernah juga mengajarkan birama ini. Selain birama, ada juga yang namanya tanda tempo. Di dalam birama itu, ya, karena ada birama, ada ketukan, kita latih anak-anak untuk mengetuk cepat. Mari cepat kita latihan. 1, 2, 1, 2, cepat ya. 1, 2, 1, 2. Boleh melangkah, boleh meloncat, boleh bertepuk, boleh memetik jari tadi ya. Nah, tanda tempo ini juga banyak macam-macamnya.
Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Dengan berbagai macam istilah. Umumnya guru-guru langsung memasukkan istilah-istilah moderato, allegro, allegrissimo, segala macam, allegretto, lento, ya. Nah ini sangat kalau anak tidak mengerti, dia bingung sekali. Baik, setelah itu, setelah tanda tempo, kita juga bisa melatih anak-anak berbaris. Yuk kita berbaris. Trap, 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 1, 2, 1, 2, atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke depan, boleh ke belakang, maju depan, maju mundur. Ya, itu boleh kita latih di kelas. Kalau pelajaran kita memang kelasnya klasikal. Kalau private tidak mungkin kita mengajarkan seperti itu. Kita biasanya langsung mengajarkan ke instrumen musik. Nah, sederhana sekali. Dalam birama saja satu, kita sudah mengembangkan apa-apa yang ada pada diri anak. Anak yang biasanya bergeraknya lamban akan terlihat oleh kita. Anak yang biasanya kurang begitu berani terhadap lingkungan belajarnya, dia akan mulai terlihat juga oleh kita. Jadi, dengan pelajaran tadi, bertepuk tangan, memetik jari, melangkah, itu sebenarnya hanya memperkenalkan kepada anak untuk lebih berani. Bukan dia harus pandai untuk menghitung 2/4, 3/4, tidak. Belum sampai ke sana. Karena aspek pengetahuannya sedikit demi sedikit akan muncul sejalan dengan materi yang kita berikan. Selanjutnya, kita masuk kepada irama. Nah, irama ini paling seru kalau diajarkan di sekolah. Irama adalah mengenai panjang pendek. Kalau kita mengajarkan musik, atau kalau kita bernyanyi, ada nada yang dibawakan panjang, ada nada yang dibawakan pendek. Nada yang panjang, pendek, itu tergantung dari bentuk not yang disajikan. Ya. Nah, pada saat seperti ini, ya, ada irama yang ditulis dengan angka, ada irama yang ditulis dengan notasi balok. Pada gambar terlihat ada bentuk 0, penuh, dan bernilai 4 ketuk. Sengaja saya tidak menampilkan nama di sini. Apa sih namanya yang bulat itu? Tidak. Karena memang tujuan saya untuk memperkenalkan kepada anak murid. Bukan pengetahuannya dulu, tapi dia bentuknya dulu dia lihat, visualnya dia lihat. Nanti setelah visual dia lihat, dia pasti bertanya-tanya dalam hati, apa ya namanya? Apa ya namanya? Itulah yang menjadi pemicunya. Ada bentuk 2, yaitu bertangkai, nilainya namanya not setengah, nilainya 2 ketuk. Dan ada yang bentuknya hitam, sama bentuk dengan yang 2 tadi, namanya 1/4, nilainya 1 ketuk, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Ya, ini halaman terakhir. Maaf ya, ada gangguan. Ya, di atas. Ada notes per 8, ada notes per 16. Lagi zoom. Dah. Ganggu. Tuh. Ya, maaf ada gangguan karena menggunakan handphone. Mohon maaf. Ada notes per 8, per 16, dan per 32.
Kalau kita menjelaskan pada anak-anak tentang not-not ini dari bentuk-bentuknya, maka mereka akan mengalami kesulitan. Namun kalau kita peragakan dari nilai-nilai not yang sederhana tadi, dia juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, oh gambar not ini bagaimana caranya? Ya, nanti bisa kita praktekkan pada saat ada interaksi belajar. Sebagai contoh, not angka. Bisa kita lihat sekarang not angka. Ada contoh lagu misalnya do, re, mi, do, re, mi. Kalau dinyanyikan, do, re, mi, ya. Tidak ada yang panjang. Do, re, mi, do, re, mi. Boleh kita tandai, menyuruh anak-anak, K, tepuklah dengan keras. Dia akan bertepuk dengan keras. Kemudian re dan mi, tepuklah dengan lembut. Dia akan menepuk. Kita belajar irama, tapi juga mempelajari birama. Secara tidak langsung berkaitan. Ya. Inilah yang akan membantu nanti perkembangan anak ke dalam pengetahuan-pengetahuan musik yang akan segera muncul. Notasi angka terdiri dari angka do, re, mi, fa, sol, la, si. Kalau tadi kita notasi balok ya dengan gambar-gambar dan nilai-nilainya. Ini juga kita perkenalkan pada anak. Kalau notnya panjang, 4 ketuk, bagaimana? Beri titik. Suruh dia melangkah 4 kali atau bertepuk 4 kali sambil bernyanyi sol. Kalau 2 kali, fa-nya titiknya 1, fa, ya. Itu contoh. Kemudian juga ada not yang bergaris. Memperkenalkan not bergaris. Kalau kita memperkenalkan not, jangan dicampur semua not. Ada not biasa, not panjang, not pendek, not bergaris 1, bergaris 2. Kita strategikan pengajaran kita. Oh, hari ini saya akan menggunakan not yang tidak panjang, semuanya pendek-pendek. Jadi tadi do, re, mi. Do, re, mi. Ya. Nah, kalau kita mau buat panjang, divariasikan, minggu berikutnya, do, re, mi, titik, do, re, mi, titik. Jangan dicampur aduk, kalau untuk pemula-pemula, supaya dia mengenal dulu. Irama, nada, ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu ajarkan juga, kalau kita mau mengajarkan bergaris, kita sisipkan not bergaris. Boleh. Do, mi, fa, do, fa, mi, ya. Do, fa, mi. Atau ditulis do, fa, mi. Bacanya demikian. Nah, jadi strategi pengajarannya harus diatur. Kalau kita ingin mengenalkan not yang bergaris panjang, terus pendek 1, dan itu dibedakan. Nah, saya di sekolah ketika mengajarkan irama ini menggunakan stick, sumpit makan. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang agak ini bisa pakai bambu, ya, bambu diserut sebesar handphone lah, sebesar pulpen, kita pukul di lantai atau di mejanya pelan-pelan. Kalau 4 ketuk dia pukul 4 misalnya tek. Yang 3-nya, kalau dia misalnya 4 ketuk, not yang pertama dia pukul keras, yang kedua, ketiga, keempat, pelan dia pukulnya. Dam. Pelatihan ini digunakan di drum band, ya. Biasanya di marching band, bagaimana anak-anak disuruh memukul snare drum. Baik, selanjutnya pada pembelajaran gamelan bisa dibuat juga permainan. Pilih 5 anak ke depan A, B, C, D.
Terus note-nya dipilih, jangan semuanya satu baris note yang kira-kira anak bisa melakukan melangkah ke depan untuk memperlihatkan. Kalau yang melangkahnya banyak berarti note itu panjang. Kalau melangkahnya pendek, note itu pendek. Ya, melangkahnya sedikit, note-nya pendek. Maaf. Ya, seperti contoh pada gambar. Nah, berikutnya note mendapat titik. Sama melatihnya ya, melangkahnya. Pada contoh terlihat ada note yang mendapatkan titik 1, maka dia melangkah 1 kali. Kalau mendapatkan titik 2, dia bisa 2 kali dan seterusnya. Kita lihat situ, 1 mendapat titik 2, maka note do tersebut siswa bisa melangkah sebanyak 2 kali. Tujuannya hanya untuk membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Bukan ketepatan notasi, bukan ketepatan membaca not. Baik, selanjutnya setelah irama kita beralih kepada melodi. Nah, di sini juga paling menarik untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena melodi ini mencakup keseluruhan, bisa dibilang mengenai tinggi nada dan rendahnya nada. Do, re, mi, fa, sol, turun lagi. So, fa, mi, re, do. Di sini kita perlu dengan sabar, karena di sini telinga anak sedang dilatih. Ya. Diperdengarkan nada-nada, anak-anak dilatih pendengarannya. Guru harus memperkenalkan juga di sini tanda-tanda musik yang terdapat pada sebuah lagu. Karena pada melodi biasanya lagu-lagu itu dibuat tinggi rendah atau mendatar. Itu ada emosi-emosi tertentu yang muncul. Sehingga penulis menempatkan tanda-tanda ekspresi yang disebut dalam musik tanda dinamik. Nah, berdasarkan tanda-tanda ekspresi itu, disuruhlah murid membawakan. Bagaimana cara membawakannya? Nah, mulailah masuk dengan pengetahuan-pengetahuan. Namanya F, artinya keras, ya. Dibacanya forte, artinya keras. MF, artinya mesoforte, dibaca mesoforte, artinya agak keras, dan selanjutnya. Jangan terlalu banyak menampilkan teori-teori dinamik yang banyak-banyak sehingga orang-orang bingung. Pada waktu saya sekolah dulu, guru-guru langsung memberikan catatan, tanda-tanda ini tidak dipraktekkan. Kita langsung praktekkan pada anak. Anak, perhatikan, ada kata-kata pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya, di bawah, diberi tanda crash. Crash artinya crescendo, dari lembut makin lama makin keras. Anak-anak kita peragakan. Pada pelajaran ini perlu peragaan guru, baik itu instrumen maupun vokal, ya, maupun juga alat perkusi. Guru-guru harus memperagakan itu. Misalnya Satu Nusa, ada simbol begitu, maka dibawakan dari lembut. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa, ke lembut. Kalau kita menyimak tadi lagu Indonesia Raya, akan terdengar tanda-tanda seperti ini. Nah, lalu ada penulisannya juga sepanjang kata itu, Satu Nusa. Kita memberikan tanda di sini harus menggunakan ekspresi seperti itu. Latihan gamelan juga tidak salah jika menggunakan tanda-tanda ini. Pada not-not tertentu perlu tanda-tanda ini. Lah, gunakan, jangan takut-takut. Karena yang hadir nanti adalah ekspresi dari peserta yang berlatih.
Kemudian tanda dengan abjad ya. Ya, satu nusa. Satu nusa dan satu bangsa. MF, F dan P. Satu nusa, satu bangsa. Nah, suruh anak-anak memperagakan. Tadi ada cuplikan dari video saya, lagu apa, Mengheningkan Cipta, itu juga diperagakan. Cuman itu grup paduan suara baru saya latih beberapa kali ya. Nah, dari kemampuan-kemampuan kita tentang melodi, irama, dan birama, diharapkan anak didik kita meningkat nilai-nilai pengetahuannya, ya, terutama ekspresinya. Ekspresi ini muncul secara otomatis, ya. Selanjutnya akan menumbuhkan nilai-nilai keindahan. Sebab dalam musik itu yang dicari bukan kepiawaian bermain instrumen, tetapi bagaimana rasa yang muncul, ya. Nilai keindahan itu dimunculkan oleh rasa. Kalau rasanya sudah peka sekali, maka bisa mendapatkan kemunculan nilai-nilai religius. Mungkin itu saja yang dapat saya ungkapkan, saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf, ya beginilah cara saya mengajar. Memang harus diperagakan di depan papan tulis, lebih mengasihkan. Saya kira cukup sekian dulu, moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa pengalaman yang masih bisa digunakan tentunya. Apalagi kita berbicara tadi dari Pak Muhammad Sodik bahwa bisa diterapkan di gamelan nih. Cukup menarik sebenarnya Pak. Karena metode-metode pengajaran dan juga metode-metode dari yang kita terima di sekolah itu sangat berbeda sekali dengan apa yang kita dapatkan di tempat lain tentunya. Itu pun juga termasuk salah satu atau strategi dari pengajarnya tentunya ya Pak ya. Jadi ini sangat menurut saya sangat ilmu baru di mana tidak terlalu banyak tentang materi tapi dari prakteknya, dari gurunya itu mengajarkan tidak terlalu ribetnya seperti apa. Karena waktu dulu saya di sekolah pun juga sama Pak. Jadi ini nada ini apa sih, birama ini apa sih, terlalu banyak teorinya. Tetapi untuk segi prakteknya dan segala macamnya, karena menurut saya di Indonesia itu sistem pengajarnya terlalu banyak materi, kurang prakteknya gitu loh Pak. Jadi ilmunya dapat, tapi kalau kita tahu ilmunya belum tentu kita bisa nabuhnya gitu loh Pak, atau bisa membunyikannya gitu. Ini cukup menarik sekali perbincangan pada sore kali ini, dan saya ingin bertanya nih Pak pada Pak Muhammad Sidik. Kesusahan atau kesulitan ketika Bapak itu mengajar di sekolah dan di luar sekolah tentunya Pak. Dan metode apa aja sih Pak yang bisa kita terapkan di pengajaran dalam gamelan gitu Pak? Dalam gamelan ya? Ya, betul sekali. Kita demonstrasi ya yang jelas. Demonstrasi dari instruktur. Pendekatan ke siswanya yang penting. Ke peserta didiknya itu pendekatannya yang harus lebih intensif ya. Bukan insentif, terbalik, maaf. Jadi penanaman rasa jangan dipaksakan. Penanaman disiplinnya juga jangan dipaksakan. Biar muncul sendiri. Kalau dia salah, nggak apa-apa, biarin saja. Nanti dia akan mengerti di mana salahnya. Saya rasa semua guru juga hampir sama seperti saya. Ya, ketika menghadapi murid salah, biarin dulu, diberi kesempatan. Nanti baru diperjelas kesalahan-kesalahannya. Yang jelas, pendekatan kepada anak didik itu perlu, karena anak didik itu tidak sama. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada anak yang menggerakkan tangannya sulit, ya,
ada anak yang beradaptasi dengan lingkungan belajarnya sulit. Nah, hal-hal seperti ini juga kita harus sikapi dengan bijaksana. Saya rasa itu ya, moderator. Baik Pak, terima kasih sarannya dan pengalamannya di dunia pengajaran tentunya sangat luar biasa dari Pak Muhammad Wasidik. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat new, baru, di mana metode pengajarannya harus benar-benar dengan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa, dan juga cara bagaimana menyampaikannya dari segi rasa ketika bermainnya, dan juga banyak sekali, rasa itu sangat luas, mungkin banyak sekali, dan memang setiap individu itu sangat berbeda, dan juga mereka cara daya tangkapnya juga sangat berbeda tentunya. Jadi memang pendekatan-pendekatan di awal itu sangat penting. Jadi seorang instrumen atau seorang pelatih atau seorang guru juga harus paham dan tahu, oh ini siswa ini kadarnya hanya sekian, siswa ini berbeda, ada yang terlalu lampaunya cukup bagus dan ada yang cukup susah tentunya ya Pak ya. Dan baik, ini kita langsung ke sesi tanya jawab nih Pak nih. Buat para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan bisa menggunakan icon raise hand atau bisa langsung bertanya di kolom komentar tentunya. Dan saya juga mengingatkan buat para peserta pada webinar kali ini untuk bisa nge-follow dari Instagramnya kami di Wisma Budaya atau di @gayam Gamala Syukuran Sekar Samudra ya, buat teman-teman semuanya untuk informasi yang selanjutnya tentunya. Baik Pak, ini udah ada satu tadi di kolom komentar yang bertanya, biar saya bacakan. Dari Mas Sylvester, bagaimana menyatukan mungkin ya ini birama, irama, dan melodi ingin selaras dan dapat dimengerti kepada anak gitu Pak? Ya. Baik, saya jawab pertanyaan dari Saudara Sylvester. Terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali. Tadi sudah saya ingatkan bahwa bila kita mengajar, berikanlah tingkatan yang sederhana dulu. Jangan semuanya dikumpul. Tadi pada saat irama, ada guru yang ngajarnya langsung notnya yang susah-susah, pakai garis-garis 1, garis 2, atau bertitik-titik banyak. Nah, kita mulai dulu dari yang sederhana. Notnya, misalnya biramanya 2/4. Notnya kita pilih do titik 1, atau do-nya panjangnya 2 ketuk ya. Do. Baru tingkatannya juga jangan langsung fa. Berurut aja dulu. Karena untuk menanamkan nada tersebut, irama, yang penting adalah mereka bisa menghitungnya, ya, bisa mengerti panjang pendeknya. Re, habis re, mi, tadi sudah saya contohkan sedikit. Lakukan saja, nanti akan terasa. Ya. Do, re, mi, re, do. Suruh mereka merasakan. Coba bunyikan do panjang. Do, panjang sekali sampai 3 kali ketuk. Do, itu kan sudah padu. Ketukannya sama not panjangnya tadi ya. Tentang melodinya, dia sudah mengenal, oh ada nada yang tinggi, ada nada yang pendek. Mungkin seperti itu jawabannya dari saya, Saudara Sylvester. Baik, Pak Muhammad Sigit, semoga Mas Sylvester ini cukup puas dengan jawabannya ya yang diberikan oleh Pak Muhammad Sodik. Dan ini juga ada dari Mas Picar Cahyo. Ini cukup menarik juga karena izin bertanya Pak, bagaimana dasar yang kita lakukan untuk bisa menggabungkan musik modern dengan musik gamelan gitu Pak, biar semakin bisa menarik untuk kaula muda untuk bisa berkreativitas, atau mungkin ada improve tertentu gitu loh Pak. Takutnya salah gitu.
Oh. Nah, kalau mau menggabungkan musik modernnya dengan apa? Dengan musik gamelan yang Gamelan ya, beradaptasi, Pak. Musik gamelan. ya, gamelan ya kan ya. Yang beradaptasi itu sebetulnya musik modernnya, karena gamelan itu sudah pakemnya sudah ada. Mungkin kalau baru ya lain, ya. Nada-nadanya diseragamkan dulu, cari nadanya yang tepat, yang dilatih ritmiknya dulu. Pada bagian-bagian lagu, ritmiknya dulu. Tam, 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 misalnya. Tam, 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 tinggalin yang lain dulu. Kan ada lagu yang itu biarin aja dulu. Kita latihan dan 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 itu tinggalkan yang lambat-lambat tinggalkan. Karena itu bisa terkejar oleh pemusik-pemusik. Biasanya yang sinkop namanya sinkop ya dalam istilah musik. Dam dadadam tam 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 tam. Nah, itu yang dipadukan dulu dengan band. Jadi untuk menariknya sehingga nanti terasa oleh pemusik bandnya juga. Oh iya ya, kalau diginin enak ya. Kalau aku tambah bassnya judut-judut 2 kali juga enak nih di sini nih. Nanti pemain gamelannya otomatis beradaptasi lagi. Saya rasa sedemikian itu yang biasa saya lakukan. Ya, moderator sini. Ya Pak, ini mohon maaf ya, ini cukup bising apa enggak Pak? Saya bertanya dulu. Jelas. Oh enggak ya, karena suasana dan cuaca di luar dari studio ini cukup hujan deras ya, jadi mohon maaf banget jika buat rekan-rekan atau peserta ini agak bising dengan suara hujan. Dan ini ada yang bertanya juga dari Ibu Siti nih Pak, bagaimana cara memberikan aba-aba keras dan lembut dinamika yang dilakukan oleh dirijen gitu Pak, ketika ada paduan suara nih Pak. Ya, baik. Seorang dirijen dari gerakan tangannya, gemulai tangan, akan terlihat bahwa gerakannya lembut kalau gemulai. Kalau gerakannya patah-patah, like this, 1, 2, 3, cup, ya. Kalau patah-patah gerakannya, maka dia akan kelihatan keras. Terus kalau ingin lembut sekali, gerakan gemulai diperkecil tangan kita. Misalnya gerakan 4/4-nya diperkecil. Diperkecil gerakan tangan kita. Kalau emosi keras, mulai lebar buka tangan. Dengan ekspresi wajah. Ya. Lihat wajahku, ekspresinya, ekspresikan langsung. Pasti penyanyinya akan ikut terbawa itu secara otomatis. Saya rasa demikian. Baik, itu adalah jawaban dari Pak Wawan-Sitik untuk Bu Siti ya. Jadi gerakan dari tangan ketika memberikan aba-aba agak patah-patah dan juga dari gimmick ya tentunya ya Pak ya. Gimmick dari seorang dirijen ya. Dan yang selanjutnya ini ada dari Mas Ahmad Tibowo nih, dari Jawa Barat. Saya mau nanya nih Pak, apabila ada seorang anak yang awalnya suka dengan pembelajaran gamelan, tetapi pada saat pertengahan pembelajaran anak tersebut merasa bosan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan kesenangan anak-anak terhadap pembelajaran gamelan apabila anak tersebut sudah mulai bosan dengan pembelajaran tersebut, Pak? Kadang-kadang anak-anak cukup jenuh atau seperti apa gitu, Pak. Mohon dijawab Pak Muhammad Sodik. Hal-hal yang biasanya anak-anak tuh menyukai sesuatu yang baru. Perlu diingat itu. Kalau kita mengajar seperti biasa, memang mereka jenuh. Carilah hal-hal baru untuk pembelajaran tersebut. Misalnya hal-hal baru. Sebelum bermain gamelan, jangan langsung pegang alat musik. Kita bawa ke halaman dulu. Bermain apa dulu? Atau bermain dengan kayu kah? Bermain dengan stick yang tadi saya bilang. Stick itu berguna sekali.
pukul stick dengan formasi tertentu sambil berjalan, berbaris, membentuk konfigurasi-konfigurasi yang sehingga orang lain melihat artistik sekali. Nah, nanti dia akan menanti-nanti lagi, karena sifat anak adalah ingin mengetahui sesuatu yang baru. Kalau yang udah bosan, ya kita harus bikin lagi kondisi baru lagi. Yuk sekarang kita pukul ininya pada gamelan kita. Ting, 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 ting. Mungkin gamelan ting 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 ting. Kita gerakan di luar di halaman. Sambil mengelenggok-lenggokkan badan. Sambil maju mundur. Seperti konfigurasi tarian. Enggak apa-apa itu. Itu sah-sah saja. Pasti anak akan merubah dirinya. Pasti akan dia bertambah, muncul. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Demikian ya, Saudara Wibowo ya tadi ya. Ya, Mas Ahmad Wibowo. Ya. Nah, salah satu tips dan trik yang bisa digunakan ketika anak-anak jenuh dengan metode pembelajaran yang langsung bermain gamelan bisa dikembangkan atau bisa juga disisipi dengan permainan di luar area tentunya ya Pak ya. Iya. Betul banget. Dan ini ada lagi nih dari Mas Adi Putra Persetia. Bagaimana teknik penyampaian materi atau pembacaan notasi balok agar mudah diterima nih Pak? Oh iya, ini yang paling sulit biasanya ya. Ya, betul banget. Orang-orang kalau sekolah dulu notasi balok udah langsung not toge, not keriting gitu ya. Baik. Langsung puter-puter Pak. Ya. Kita menjelaskan pada anak, mari kita belajar notasi balok. Notasi balok ada bentuk-bentuk yang tadi sudah saya jelaskan. Dia ditempatkan pada 5 buah garis dan 4 spasi. Kita ajarkan dulu yang not pada spasi atau not pada garis. Jangan semuanya dideret garis spasi, bingung dia. Buat not pada spasi 2. Not A. Buat 2 kali A. Terus nanti pada baris berikut, pada ruas berikut, not pada spasi pertama. Terus pada spasi berikut, pada ruas berikut, munculkan lagi not A. Di spasi kedua. Spasi kedua, munculkan juga spasi pertama. Jadi sudah bervariasi. Lambat laun dia akan mengenal. Jangan banyak-banyak dulu. 2 spasi aja dulu, 2 spasi. Lambat laun dia akan mengenal itu A, itu F, itu A, itu F. Demikian, Saudara Adi Putra ya. Ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Ya, halo. Baik Pak. Iya, halo. Ya. Sudah terjawab tadi. Ya betul banget, dari Alfani nih. Pak Sodik, baiknya anak diperkenalkan musik melalui usia berapa? Apakah harus menguasai not balok dalam untuk bisa paham musik, Pak? Aduh, iya. Kita sebetulnya not balok itu kan dari luar ya. Tapi tidak apa-apa selama itu bisa mengembangkan tadi 3 aspek ya. Aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilannya ya. Usia perkembangan anak berbeda-beda memang ya. Tapi umumnya mereka di sekolah dasar, saya kan mengajar di sekolah dasar ya. Ya paling 7 tahun. Kalau di luar-luar aku belum pernah berurusan dengan anak yang sangat di bawah itu, usia itu. Kalau di sekolah dasar kelas 1, saya ngajarkan lagu, misalnya pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ada berapa U pada kata-kata yang baru saja saya nyanyikan? Mereka menghitung itu. Ya, itu bermainnya. Tetapi tidak langsung sempurna. Jangan harapkan langsung sempurna karena mereka untuk alat musik
kita suruh bunyikan do, dia bunyikan yang lain. Ada cara terbaik yaitu dengan warna. Nada-nada yang harus dibunyikan, tekan nada merah, tekan nada biru, tekan nada hijau. Demikian penjelasan dari saya. Apa nih? Iya. Luar biasa ya Pak. Jadi memang motorik anak itu berbeda-beda ya Pak. Apalagi dari nada-nada pun do re mi fa sol pun juga bisa dikonsep dengan tidak dengan angka, tapi dengan warna juga, karena anak juga lebih menangkap ketika dengan warna, masih di umur 7 tahun ke atas gitu ya Pak. Kita mau mengajarkan chord C misalnya. Semoga ya. bisa bermanfaat untuk pengajaran. Ya. Gimana Pak? Ya, misalnya kita sedang mau mengajarkan chord C. Tekan nada biru. Kita udah buat tuh di pianika, nada biru pada do, pada mi, pada sol. Dia akan tekan tuh tiga-tiga nada tuh. Nah, motoriknya bergerak kan, jari-jarinya tuh. Terus telinganya juga bermain kan. Oh iya, bunyinya enak, harmonis. Nah, oh kalau dia tiup keras, wah nggak enak, sakit telingaku. Muncullah sikap-sikap dia itu ya. Bersikap juga udah kelihatan itu. Ya, pengetahuannya juga makin bertambah. Dari oh kalau aku tekan warna biru rupanya begini, kalau aku tiup keras rupanya begini, nggak enak sekali, aku tiup halus enak, dia bisa bersikap. Kalau tiup keras temannya bilang, hei berisik, nggak enak, gitu kan? Nah itu contoh saya mengajarkan chord pada anak-anak. Demikian. Silakan moderator. Ya Pak. Ya siapa? Terus ada lagi nih dari Mas Rian Kurnia Aji nih dari Kebumen. Apa perbedaannya antara modulasi dan overtonis, Pak? Lalu apakah ada nada yang lebih kuat nada harmoninya daripada nada aslinya, Pak? Modulasi kan perpindahan nada dasar. Biasa overtone lah, pindah nada. Ya, kalau nada dasar semula C, ada modulasi. Tinggal dilihat bagian mana bagian dari not tersebut yang mendapat penekanan. Kalau ada tulisannya ini keras, keras langsung. Kalau tidak keras ya biasa saja mainnya. Tapi modulasi tetap dilakukan. Misalnya dari C, modulasi ke bass, berarti dia mundur. Gitu. Saya rasa itu mesti dipraktekkan langsung ya, karena harus ada notasinya. Ya, langsung. Tapi modulasi itu ada perpindahan nada dasar. Dari nada dasar pertama ke nada dasar yang lain. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sodik. Dan ini dari Swiguna Afak nih, dari Bekasi nih Pak. Bagaimana cara kita membuat suatu pengajaran paling mudah agar anak-anak muda memahami tentang pengenalan nada dan melodi suatu gamelan, Pak? Ya, pertama jelaskan dulu nada-nada pada gamelan, selendro, dan pelok. Ya, kalau itu tidak dijelaskan, dia tidak akan mendapatkan pemahaman. Lalu, kalau ingin dimainkan dengan alat modern, nada selendronya juga bisa dipakai, nada peloknya juga bisa dipakai. Caranya diperlihatkan, diperagakan. Bagaimana memperagakannya? Ya harus ada instrumennya, lebih asik. Ya, ini memang harus Sriguna ini harus. Pertanyaan juga bagus juga ini. Ya, anak-anak itu kebanyakan tidak mengenal mana selendro, mana pelok. Ya, harus diperkenalkan. Selendro, pelok, mana yang tidak pakai re, mana yang pakai re, ya, mana yang tidak pakai mi, mana yang tidak pakai re, do, mi, fa, sol, si, ada yang pakai la, ada yang enggak, ya kan? Ya, begitu aja dulu ya. Siapa nih Sriguna? Iya. Iya. Betul banget nih Pak.
Cukup bervariatif dan sangat luar biasa juga. Menurut Pak Sodik nih, dalam sepengalaman Bapak di dunia permusikan, Musik. kan pasti ada sesuatu dari estetika. Mungkin dari setiap alat musik kan cukup berbeda nih Pak ya. Nah, adakah etikanya ketika kita untuk bermain musik atau mungkin bermain alat musik nih Pak? Apakah itu diajarkan kepada anak-anak di umur 7 sampai ya bisa paham tentang apa itu etika gitu loh Pak? Iya, bisa. Ketika mereka belajar violin, katakan bahwa violin ini alatnya mudah rusak, jadi harus berhati-hati. Menggeseknya juga harus ikuti Bapak, caranya pegangnya juga harus ikuti Bapak, pegang biolanya juga harus ikuti Bapak. Terus kalau kita ngajarin main gitar, ini gitar, ya, gitar talinya harus tidak boleh diputar-putar sembarangan, ya. Tali satu dipetik dengan jari manis, nggak boleh dengan jari yang lain. Kalau kita belajar klasik ya, tali dua dipetik dengan jari tali tiga dipetik dengan jari telunjuk. Sementara jempol ibu jari kita metik tali 4, tali 5, tali 6. Itu memang sudah keharusan yang harus dipenuhi. Saya rasa begitu. Ya Pak, baik, terima kasih. Iya. Ya karena kan kadang beberapa pembimbing agak cukup lupa. Jadi ketika hanya berfokus bermain, berfokus berwajar, tapi harus disisipi dengan etika ketika mereka. Ya. Dan yang selanjutnya kali ini kita lihat sudah ada dari Ibu Sunarti nih Pak. Izin bertanya Pak Sodik, teknik apa saja yang harus diperhatikan dalam bernyanyi Pak? Teknik vokal ya. Teknik apa saja yang harus diperhatikan dalam bernyanyi ya? Pertama ya ucapan ya. Ucapan, pembentukan suara, terus arti kalimat, jangan sampai dipenggal-penggal. Misalnya, contoh nih ya, banyak penyanyi yang menyanyikan lagu salah. Contoh, engkau dinamakan Sri Kandi. Pengaturan napas harus cukup. Kalau napasnya nggak bagus, maka dia suka putus di tengah jalan. Engkau dinamakan Sri Kandi. Beda arti, ya. Jadi teknik pernapasan. Sampai saya kalau ngajarin, coba tahan sampai 8 kehitungan, tahan sampai 12 hitungan, tahan sampai 16 hitungan. Anak harus berlatih. Kemudian ucapannya, a harus bulat. Ya. Kalau penyanyi-penyanyi sekarang kan asal nyanyi tanpa memperhatikan ucapan benar apa salah. Cinta, dia bilang cinta. Cinta. Ya. Cinta ya cinta. Cinta. Jangan cinta. Ya. Diaturlah yang bagus. Itu mesti latihan kok. Mesti ada guru-gurunya. Yang jelas teknik yang saya tahu hanyalah napas, cara bernapas, terus cara mengambil napas itu ya, terus bentuk suaranya, terus penadaan, ambitus ya, harus jangkauannya benar. Saya rasa itu dulu. Baik, Pak Muhammad Sodik. Jadi nafas, cara pengambilan nafas, terus vokal yang keluar tuh AIO-nya harus tepat gitu ya Pak. Jangan ada cinta jadi cuinta gitu ya Pak ya.
sayang jadi saying gitu ya Pak ya. Karena memang saya lihat di zaman yang sekarang pun juga banyak terutama di kehidupan sehari-hari juga banyak banget ketika seseorang mengucapkan kata-kata itu tuh banyak yang di luar dari kata bakunya seperti cinta jadi cuinta dan juga mungkin itu juga ada pengaruh dari budaya kita pun atau mungkin dari budaya anak muda atau dari luar nih Pak menurut Pak Sodik Pak. Pergeseran saya bilang mah. Pergeseran karena minimnya tentang pengetahuan olah vokal. Sehingga nyanyi apa saja yang ada saja yang pada dirinya. Memang betul suara pada dirinya bagus, tapi kalau diolah, kan diolah ya, itu akan lebih cantik lagi. Itu loh maksudnya. Sementara kebanyakan pada saat ini menyanyinya tanpa diolah. Hanya suara dia saja yang muncul murni tanpa olahan artinya ya. Padahal kita membutuhkan olahan. Makanya di Indonesia ini sekarang ini langka tuh festival-festival yang berat seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Dewan-dewan jurinya juga ahli-ahli vokal. Oh sekarang kan dewan-dewan jurinya artis semua kan? Iya betul banget Pak. Maaf saja yang ada yang bagus, ada yang umumnya ya karena artis, karena punya level artis jadi juri, bukan dari wawasan dia memang memiliki pengetahuan tentang vokal. Itu ya, saya rasa begitu. Mungkin pergeseran juga ada dari budaya luar ya, karena orang luar nyanyi ogah-ogahan kan ada tuh, ya diikuti-ikuti. Menyebar luas kemana-mana, begitu. Iya Pak. Kadang mereka berbalik, oh ini style saya. Kalau kamu mau menerima atau menikmati ya silahkan kayak gitu ya Pak ya. Pada dasarnya. Dan baik Pak, yang selanjutnya, monggo. Silahkan. Ini, kalau ada penyanyi, nikmati saja apa yang bagus. Yang tidak bagus nggak usah dinikmati. Misalnya si A nyanyinya bagus, pada bagian tertentu enak banget, pada bagian lain nggak usah dinikmati, gitu. Nikmati saja yang bagus-bagus. Nah, atau lebih jahat lagi, carilah penyanyi yang benar-benar bisa bernyanyi. Lebih jahat. Ya, oke Pak. Dan dalam bernyanyi pun kita juga nggak hanya suara saja yang bagus, tapi gimmick dan juga mereka menampilkannya juga harus benar-benar dari kostumnya, dari pace-nya, itu benar-benar juga harus diperhatikan tentunya ya Pak ya. Ya. Penguasaan stage-nya juga harus ada. Kalau dia memang seorang penyanyi, berapa kali dia muter-muter di stage, berapa kali maju mundur. Pada kata apa dia itu harus sudah di setting oleh si penyanyi itu sendiri. Nanti aku akan jalan ke sini, aku akan jalan ke sini. Tapi kadang-kadang terbawa oleh musik, penyanyi spontan. Biasanya gitu. Iya. Suasana di panggung kadang cukup berbeda ya Pak. Baik ya. Selanjutnya ini Pak ada dari Mas Wildan nih. Mau nanya Pak. Kan dalam gamelan terdapat irama yang dapat Wildani Ahsan. Iya, mau nanya Pak, kan dalam gamelan terdapat irama yang dapat mengantarkan ide anak-anak untuk membuat keterampilan-keterampilan yang menarik. Pertanyaan saya, keterampilan apa saja yang biasanya dipakai Bapak untuk mengajarkan seni musik kepada anak-anak? Monggo Pak. Begini anak yang dimaksud keterampilan. Keterampilan di sini berarti menciptakan sesuatu benda, tapi dia bisa memainkan gamelan dengan bagus. Jadi terampil, bukan keterampilan atau sesuatu yang dia ciptakan. Tapi ada juga mungkin efek dari sana, dia juga bisa membuat suatu gamelan atau pemukul dia bikin, dia ingin
bisa juga dia buat. Itu kan keterampilan juga. Tapi yang saya maksud di sini adalah keterampilan yang harus mendasar bahwa otot-otot jari kita itu, setiap jari perlu dilatih kelenturannya. Mulai dari jari sampai poros, pergelangan sampai siku. Itu hentakan-hentakannya harus benar-benar dilatih. Kalau tidak dilatih maka kurang terampil. Begitu pengertiannya dalam gamelan. Saya rasa itu ya. Iya Pak, itulah tadi jawaban dari Pak Muhammad Sodik. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Will dan Ashan. Dan yang selanjutnya dari Serla Merliana nih Pak. Selamat sore Bapak, saya izin bertanya. Bagaimana cara Bapak agar anak-anak itu mudah menyerap dan mudah memahami dengan ajaran di mana pandemi ini Pak? Apakah cara yang Bapak lakukan tersebut sudah efektif? Terima kasih. Pandemi ya? Ya, di era pandemi mungkin lewat Zoom kah atau lewat satu persatu gitu Pak, yang teknik yang diajarkan sama Bapak. Monggo dijawab Pak. Selama pandemi, saya hanya mengajarkan lagu sederhana untuk kelas 4. Karena yang minta hanya kelas 4 ya kan. Saya ajarkan lagu Menanam Jagung, Aku Anak Indonesia. Saya buat videonya dulu. Cara saya menyanyikan solmisasi Menanam Jagung. Setelah selesai solmisasi, langsung kita menggunakan syair, lirik. Kalau kata anak band, kita kata-katain. Ya, menggunakan liriknya dulu. Wah, udah lirik. Saya buat iringannya. Pada saat itu piano dentingnya harus ngikutin not, ngikuti lagunya, ngikuti lirik itu. Itu penguatnya not. Ketika itu baru kita rekam musik iringannya. Jadi nanti di rumah dia bisa berlatih sendiri, melihat video tadi, terus bisa menyanyikan sendiri dengan video -1 yang kita buat. Itu saja dulu sementara dari pandemi ini. Baik Pak. Apakah ada kesusahan Pak ketika Bapak mengajar di era pandemi yang semuanya harus tidak bisa tatap muka, harus online, ataukah ada sesuatu yang bisa diberikan saran oleh Bapak ketika mengajar tentang musik? Karena kan dari kekuatan sinyal pun, dari internetnya pun juga sangat mempengaruhi ini delay atau enggak kepada anak, ataukah ngadet atau enggak, ataukah siswa memperhatikan atau tidak Pak? Itu mohon dijawab Pak. Banyak kendala memang, banyak kendala ya. Ada anak yang nggak terlalu konsen mereka belajar, terus terang. Jadi saya itu menyarankan kepada kepala sekolah, melalui Zoom itu saya bilang kurang efektif. Lebih bagus seperti tadi saya bilang. Saya rekam, you yang kasih ke anak-anak per kelas itu. Saya bilang gitu. Saya ngomong, yuk kita belajar lagu ini. Mereka akan lihat video saya. Ikuti ya di rumah. Jadi seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, sayanya yang bingung. Nanti tiba-tiba lagi asik ngajar, yang ini mati, hilang. Ya, begitulah. Ya. Iya Pak. Jadi yang kiat yang saya lakukan ya seperti tadi itu. Itu aja. Jadi dari awal sudah mempersiapkan videonya terlebih dahulu, terus baru nanti ada pengajaran yang diajarkan oleh Bapak. Ya karena memang di Indonesia di era pandemi yang sekarang dari segi kita konektivitasnya itu cukup berbeda masing-masing daerah. Mungkin kalau di Jakarta cukup stabil ya Pak, tapi kalau di luar atau di pedesaan itu agak susah sebenarnya untuk guru-guru di era yang sekarang harus belajar secara online tentunya.
Baik Pak, ini dari Atik Nur Novela nih Pak. Adakah teknik tersendiri dalam mengambil nafas dan dalam bernyanyi Pak? Oh, bernyanyi berbeda dengan bicara ya. Berbicara pas kapan saja. Ini maksudnya mungkin pada saat bernyanyi sebaiknya ambil nafasnya kapan, mungkin begitu kali ya. Iya Pak. Ya, kita selalu melatih diri saja, ya. Atau orang-orang harus baca Al-Fatihah, nyelam ke kolam renang, sampai Al-Fatihahnya 3 kali selesai, baru napasnya panjang, ya enggak juga. Ya ada yang seperti itu, maaf. Saya juga suka ketawa. Cukup berdiri tegap, agak rileks. Hirup napas dalam-dalam. Sampai mengecil perut kita. Tapi jangan sampai perut sekali ya, masih di tengah-tengah antara dada itu dengan perut ya, diafragma ya. Tahan, keluarkan. Nanti selanjutnya lebih panjang. Begitu saya rasa, ya. Latihannya. Iya, Pak. Tarik tangan di pinggang boleh. Berarti berarti bertahap gitu ya Pak ya, untuk Mas Andre, ya, untuk kenapa? latihan ya, untuk latihan pernapasan itu memang bertahap ya Pak ya, nggak bisa selalu mungkin di awal napasnya pendek, nggak bisa nada tinggi, ataukah ada tips dari Bapak nih Pak biar bisa nada tinggi gitu loh Pak, nafasnya panjang, atau mungkin dari olahraga Kak, atau dari gaya hidup Pak, mungkin ada saran dari Bapak? Oh, iya. Kalau olahraga haruslah ya, olahraga. Terutama olahraga untuk melenturkan otot-otot suara, ya. Ya kita senam dulu lah, leher apa, senam, ya ke kiri, ke kanan, ke bawah, baru ambil nafas, ya. Kita rentangkan tangan di dada, ya. Tarik lebar-lebar dada kita sampai ke belakang, tangan kita lipat lagi, rasanya beda-beda. Terus ke atas, ya, tinggi-tinggi, tarik lagi putar, ya, ambil nafas, terus gitu terus, lakukanlah. Yo pelan-pelan, asik sekali, ya. Kalau memang mau belajar. Tapi kalau memang hanya sekedar tahu ya nggak apa-apa. Itu saja dari saya. Dan itu pun juga Dan itu pun juga bisa diterapkan untuk bermain ya bersama dengan anak-anak gitu tentunya ya Pak ya. Sambil olahraga, sambil berlatih nafas, itu juga bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh pengajar untuk kegiatan supaya tidak jenuh dan tidak bosan ya. Setidaknya kita bisa menyisipi materi-materi tertentu ketika dengan latihan bernapas, dengan sambil olahraga juga, apalagi juga olahraga kan nggak cuma untuk berlatih dari diri kita sendiri ya Pak ya, banyak banget fungsinya dan juga bermanfaat sekali ya. Bantu dengan cermin. Ada cermin di rumah, lihat ekspresi kita nyanyi. Ekspresi nafas, lihat terus, bantu dengan itu. Saya jadi teringat penyanyi kecil saya dulu, Tina Tun, sekarang udah gede. Itu kalau latihan, wah. Depan kaca harus saya liatin. Kurang nadanya, ayo naikin, yo. Jadi begini, saya kalau melatih vokal, dari nada C, saya naikkan cis. Dari cis ke D, dis. Dari dis ke E, F, vis, terus naik setengah. Nanti ketahuan jangkauan anak nadanya. Begitu. Nah itu juga melatih nafas. Ya, dengan alat musik. Ketinggalan. Ya Pak. Dengan alat musik bisa.
Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Muhammad Yusuf nih dari Jawa Barat. Yusuf. Iya Pak. Pada proses pembelajaran alat musik tentang melodi dan irama, apakah Bapak pernah mengajarkan anak yang mempunyai gangguan mental atau yang berkebutuhan khusus? Jika pernah, bagaimana Bapak mengajarkan anak tersebut dan kendalanya apa saja nih Pak yang didapatkan ketika mengajarkan anak tersebut, Pak? Kebetulan saya nggak mendampingi murid yang terganggu mentalnya ya. Tapi kalau dari baca-baca buku, biasanya anak itu punya autisme misalnya ya. Autisme kan juga macam-macam, bingung saya tuh. Ada yang dipuji senang, ada yang nggak suka dipuji, dia tinggalin aja tuh alat musik. Ya. Jadi jarang sekali saya jumpa itu. Cuman memang penanganannya memang harus guru yang benar-benar ahli menangani anak belakangan. Jadi bukan yang guru-guru biasa. Kalau guru-guru biasa mungkin, waduh hanya bisa diemin aja, malah tidak membantu, malah menambah riuh kelas jadinya ya. Saya rasa itu ya, memang harus guru-guru yang berkecimpung di dunia SLB itu tadi. Sulit memang. Karena ya betul, sulit. Cukup sulit dan memang harus punya keterampilan tersendiri dan paham ya Pak ya. Baik Pak. Beda ya, beda. Beda, cukup beda ya Pak. Oke, Beda. yang selanjutnya nih Pak, kesimpulan dari Bapak tentang bagaimana cara kita pendekatan umum dan metode pengajaran gamelan. Saya minta kesimpulan dan juga saran dari Bapak Muhammad Siddiq nih Pak. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa elemen-elemen musik yang begitu banyak secara umum ya, itu juga bisa kita gunakan di dalam berlatih gamelan. Cuman karena gamelan itu turun-temurun, sesuatu yang mengganggu nantinya haram, itu nggak bagus begini, itu begitu, itu menyaturan. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran saya hari ini adalah itu, bahwa apapun yang kita lakukan, metode apa saja, cara apa saja, hendaknya kita coba untuk mengembangkan, memberi semangat, aspek-aspek, memunculkan aspek-aspek pada diri peserta belajar gamelan di dalam bidang apapun. Ya. Jadi jangan takut, kehabisan metode, apapun bisa kita lakukan. Itu saja saya rasa dari saya Mas Andre. Ya, baik, terima kasih. Iya Pak Muhammad Siddiq, terima kasih banget ini pengalamannya dan juga saran dan juga beberapa metode yang cukup bagus dan cukup menarik untuk diterapkan di anak-anak tentunya sebagai generasi muda ini ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Muhammad Siddiq atas waktunya pada sore hari ini, sudah bisa menyampaikan materi dan juga bisa memberikan saran kepada kita dan juga metode-metode pengajaran yang cukup baru tentunya bisa diterapkan oleh kita di daerah kita masing-masing. Terima kasih Pak Siddiq atas waktunya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Baiklah, saya tutup ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik ke dengan saya di sini di kesimpulannya di sore kali ini memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Siddiq, di mana ketika kita mengajarkan sesuatu musik harus benar-benar bisa berani dan juga bisa untuk mencari karakter dari setiap individu-individu, karena setiap individu itu cukup berbeda dan kita juga harus punya kemampuan untuk bisa bagaimana
cara untuk menerapkan metode pengajaran kita kepada anak yang lebih efisien, lebih efektif, dan tidak membosankan dan juga menyenangkan tentunya. Dan juga dari segi dari diri kita sendiri ketika melakukan pengajaran atau melakukan pelatihan kepada siswa atau siswi kita tentunya. Dan baik, itu saja mungkin yang bisa saya tarik kesimpulannya karena waktunya juga sudah cukup sore. Langsung aja kita ke undian nih. Monggo kepada Mas Pijar Cahyo Aji untuk diundi. Ini bukunya enggak kaos dulu ya, t-shirtnya ya. Silahkan Mas Aji. Ya. Selamat untuk Mas Ahmad Wibowo sudah mendapatkan 1 t-shirt berupa kaos Gayam ya. Langsung aja nanti bisa menghubungi pihak panitia di grup WhatsApp. Dan buat teman-teman semuanya juga yang peserta baru atau yang belum melakukan registrasi bisa langsung chat person di kolom komentar nanti ya. Dan yang selanjutnya ini ada 1 buah buku. Monggo Mas Aji. Wah, ini bukunya untuk Mas Pijar ya ternyata ya. Selamat untuk Mas Pijar, bisa langsung menghubungi pihak panitia. Baik, yang selanjutnya terima kasih sekali. Dan satu informasi buat teman-teman semuanya yang berkesempatan pada sore kali ini bahwa nanti malam kita masih ada 1 webinar lagi yang akan diisi oleh Bapak Taufik Ration ya. Jadi buat teman-teman semuanya dimohon nanti untuk stay di webinar Gayam pukul 8 yang nanti akan di-share link Zoom-nya di grup WhatsApp tentunya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap harus up to date ya nanti di grup supaya tahu informasi dan juga apa akan yang kita lakukan di next schedule-nya. Jadi dimohon untuk para peserta nanti malam untuk hadir di webinar Gayam bersama dengan Bapak Taufik Ration tentunya. Dan terima kasih juga buat seluruh kerabat tim panitia yang sudah melakukan webinar pada sore kali ini. Dan saya juga terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti pembelajaran dari pendekatan umum metode pengajar musik umum terhadap pengajaran gamelan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sodik. Terima kasih juga waktunya Pak Muhammad Sodik pada sore hari ini memberikan banyak sekali pengalamannya dan juga banyak sekali metode-metode pengajaran yang bisa diterapkan oleh kita tentunya. Dan saya Andre Rizwan Iqbal Sumarno memohon maaf apabila salah kata. Terima kasih juga untuk sore hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.